yang berbahagia, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini sebelumnya Bante mohon maaf karena baru ganti kabel tadi ya, jadi nggak sempat tes lagi dan ternyata kabelnya lebih baik, jadi lebih sensitif ya, jadi audionya harus lebih dikecilin. Ya, jadi hari ini sesuai dengan janji Bante kita akan membahas tentang Atasila. Jadi pada hari ini Bante mendapatkan banyak sekali pertanyaan tentang Atasila yang kita akan mulai pada tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi tanggal 6 dan tanggal 7 kita juga ada meditasi pagi jam setengah 7 sampai jam 7. Kemudian pembacaan sila, setelah pembacaan sila dilanjutkan dengan chanting pagi ya. Jadi yang bisa ikut ya bisa ikut bareng-bareng ya. Sekarang kita akan membahas Atasila. Atasila itu terdiri dari 8 Bapak Ibu, 8 sila. Tetapi kurang lebih sila yang terdapat 8 ini terbagi 9 ya. Jadi kita bilang 8 sila. Nah, sila yang pertama yang kita sudah tahu semua Bapak Ibu adalah menghindari dari pembunuhan makhluk hidup ya. Ini sila yang pertama, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kenapa kita harus mengurangi penderitaan makhluk hidup? Karena siapa yang Bapak Ibu di sini apakah senang atau sedih kalau orang yang kita cintai meninggal ya, apakah karena corona dan seterusnya? Tentunya kita sedih sebagai hubungan keluarga. Nah, tetapi kenapa kita tega untuk mengambil nyawa dari makhluk yang lain? Let's say kita bilang ikan, ayam, daging, dan seterusnya. Nah, apakah anak-anak dari si ayam nggak menangis? Apakah anak-anak dari ikan nggak menangis? Apakah mereka nggak sedih? Ya, Bapak Ibu, mereka juga sedih. Nah, oleh karena itu, sila pertama mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan kita untuk melatih cinta kasih kita. Ya, jadi sila yang pertama kita berusaha mengurangi menyakiti makhluk hidup sehingga kita juga bisa mengembangkan cinta kasih kita. Jadi ini sila yang pertama Bapak Ibu. Sila yang kedua adalah tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Kalau sila yang pertama mengambil nyawa, sila yang kedua adalah barang ya. Kita nggak boleh mengambil barang orang lain. Sila yang ketiga, jika Anda hanya mengambil Pancasila, tentunya sila yang ketiga adalah Kamesu Micacara. Ya, Kamesu Micacara di sini adalah aku bertekad melatih diri tidak berhubungan badan dengan orang yang bukan hak saya, ya. Atau kita bilang berzina. Jadi di sila yang ketiga adalah mengambil pasangan dari orang lain, apakah suami, istri, anak dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Tetapi jika Anda akan mengambil Bapak Ibu 8 sila, sila yang ketiga akan diganti dengan Abrahmacharya. Abrahmacharya di sini adalah Anda melatih diri sebagai brahmachari. Brahmachari adalah orang yang melatih diri meninggalkan keduniawian walaupun sementara. Nah, beberapa komentar menyebutkan Abrahmacharya di sini berarti Anda tidak boleh menyentuh orang lain, suami sendiri maupun anak Anda, walaupun mereka adalah anak atau suami Anda yang sah, yang berbeda jenis kelamin. Misalnya seorang cowok pria melatih Atasila, maka dia nggak boleh pegang adiknya yang cewek atau mamanya yang cewek, nggak boleh. Ya, jadi kenapa? Jadi jangan sampai dengan Abrahmacharya kita melatih konsentrasi kita lebih dalam sehingga kita nggak iseng kan.
pegang sana, pegang sini ya. Nah, jadi itu. Jadi ini adalah Brahmacharya. Nah, sila yang keempat adalah sama, musawada, weramani, sikapadang, sama diami. Aku melatih diri untuk menghindari apa Bapak Ibu? Menghindari pengucapan yang tidak benar. Nah, ini juga sama. Kenapa kita harus tidak berbohong, tidak bergosip, tidak berkata kasar, tidak berkata yang bermanfaat, atau kita bilang sekarang hoax. Nah, jadi 4 ini kita harus apa ya? Melatih dengan baik ya, 4 yang ini. Kenapa? Kita nggak mau kan kalau kita dibohongin sama orang yang lain. Kita juga nggak mau kalau kita di apa Bapak Ibu? Dihina, dibicarain kasar sama orang lain ya. Jadi kalau bisa kita melakukan ini dengan baik sehingga kita juga bisa dipercaya sama orang. Bante kasih contoh, Anda, siapa di sini yang mau dibohongin? Bante sendiri juga nggak mau dibohongin, walaupun kadang-kadang orang juga bohongin saya ya. Maksudnya bohongin gimana? Misalnya Bante bilang, udah jangan merokok. Iya Bante, nggak merokok lagi. Tapi kalau Bante balik belakang, oh masih merokok. Nah, itu contoh ya. Itu contoh. Jadi, di sini adalah bohong. Bohong di sini, kenapa kita nggak suka? Karena kejujuran itu seperti stiker Bapak Ibu. Jadi ibarat misalnya di sini ini ada stiker. Nah, ini ada stiker contoh nih ya, stiker. Ketika stiker ini dicabut, pertanyaan saya, apakah bisa ditempel lagi? Bisa, tetapi tempelannya nggak bagus, nggak sebagus dengan yang pertama. Nah, oleh karena itu, kejujuran adalah kita harus pegang benar. Karena apa? Kalau orang sudah percaya kita pernah bohong, Anda mau ngomong bagaimanapun, dia tetap ingat, oh itu mah pembohong ya. Jadi kalau bisa kita menghindari sila keempat. Misalnya juga Anda yang dagang, sorry nih toko lagi sepi, nggak bisa bayar utang ya kan, ada yang nagih nggak bisa bayar utang, toko lagi sepi ya, padahal lagi rame. Dan si orangnya lihat, oh ini tokonya lagi rame, akhirnya apa akibatnya? Next, ketika Anda minta barang lagi, oh sorry ya, kamu kan bayar utangnya lama, enggak ada barang buat kamu ya. Jadi itu ya, ini contoh sila keempat. Sila yang kelima adalah bertekad melatih diri menghindari zat yang menyebabkan ketagihan Bapak Ibu, sehingga membuat Anda lemah kesadaran. Nah, di sini zat yang dimaksud di sini adalah zat seperti narkotik, alkohol. Nah, 2 yang ini yang menyebabkan Anda menjadi tidak sadar ya, ini zat. Nah, kenapa sih yang kelima ini paling penting? Karena yang kelima ini adalah mengontrol kesadaran kita. Seperti dalam sebulan yang kita sudah sama-sama ini, Bante selalu mengingatkan kita bahwa sati sampajana atau kesadaran yang full mindfulness ya, kesadaran yang menyeluruh, ini adalah sangat penting bagi umat Buddha. Nah, sehingga kalau kita mengkonsumsi alkohol yang berlebihan sampai Anda mabok, atau narkotik sampai Anda lupa diri, nah, berarti kesadaran Anda akan hilang. Dan kalau kesadaran akan hilang, maka sangat bahaya buat kita. Kita bisa melakukan apa aja sampai, karena apa? Karena kita tidak sadar ya. Nah, kita berikutnya adalah sila ke-6. Sila ke-6 ini adalah wikala bojana ya. Wikala, kala adalah waktu, bojana adalah makanan. Yang salah. Jadi kalau bisa jangan makan di waktu yang salah, maksudnya. Waktu yang salah di sini adalah tengah hari Bapak Ibu. Untuk tengah harinya bagaimana Bante? Di zaman India kuno, di zaman Buddha waktu itu tidak ada jam tangan ya, tidak ada jam tangan. Bagaimana mereka menentukan jam? Dalam sistem India dibagi menjadi 6 sistem waktu atau 6 kala. Kala pertama, kala kedua, kala ketiga, keempat, kelima, keenam. Setiap kala adalah 24 jam ya, 4 jam.
Jadi kala yang tengah hari adalah jam berapa? Jam 10 sampai jam 2 siang ya, jam 10 sampai jam 2 siang. Jika seperti hari ini di India adalah musim panas, maka jam makan siangnya bisa di bawah jam 12. Jadi maksimal jam 11, 11.15, 11.30 itu sudah tengah hari di India. Sebaliknya Bapak Ibu, jika Anda ke India di bulan November sampai Februari, kalanya berubah. Dia akan berubah sampai sekitar jam setengah 2 ya. Ya, jadi Bante taunya ya karena itu perbedaan dari musim. Nah, oleh karena itu kita di Indonesia dan rata-rata sebagai negara Buddhis yang mayoritas ya seperti Thai, Myanmar, Sri Lanka, maka mereka mengambil waktu biar nggak repot. Jam 12 siang adalah waktu yang tepat. Jadi biar nggak usah pusing ya. Nah, itu. Nah, jadi tidak makan setelah jam tengah hari ya, karena kita di sini sudah sepakat bahwa jam 12 adalah tengah hari ya, maka kita akan melaksanakan sampai maksimal jam 12. Bagi Anda yang sedang sakit ya, tadi ada pertanyaan, Bante kalau saya sakit mah bagaimana? Apakah saya masih boleh makan? Bagi Anda yang benar-benar mempunyai mah akut ya, bagi yang punya mah akut, maka usahakan Anda mengkonsumsi yang seperti banyak mengandung gula manis ya, seperti madu. Kurangi penggunaan teh dan kopi karena ini sifatnya asam ya. Kalau bagi Anda yang suka teh dan kopi tetapi Anda wanti-wanti sakit mah Anda, maka Anda bisa mengkonsumsi teh dan kopi di pagi hari. Setelah makan pagi boleh minum ini, teh atau kopi. Nah, setelah tengah hari, sore misalnya, break time ya, Anda sebaiknya hindari kopi dan teh kalau Anda punya asam lambung atau punya sakit mah. Tetapi pengecualian bagi mereka yang harus minum obat di sini misalnya orang yang sakit dan perlu minum seperti antibiotik. Antibiotik kan adalah wajib diminum ya untuk 3 kali biasanya sampai malam. Nah, maka Anda bisa menggunakan makanan secukupnya. Secukupnya di sini adalah ya kalau bisa biskuit aja. Makan biskuit mungkin 1-2 slice ya untuk Anda makan. Setelah Anda makan, minum air hangat, kemudian minum obat. Ya, bagi Anda yang benar-benar sakit bisa melakukan seperti itu. Ya, bisa makan gak apa-apa. Atau Anda yang benar-benar perlu untuk bagian diabetes juga, kadang-kadang perlu gula untuk malam, ya nggak apa-apa. Jadi bisa menggunakan seperti buah-buahan atau apa. Tetapi ingat, kita hari ini lagi berlatih. Jadi jangan sampai loss gara-gara makanan. Maksud saya adalah kembali kepada motivasi diri kita. Kita berlatih ini untuk apa? Kita berlatih untuk melihat penderitaan makhluk lain yang kekurangan makanan. Kita berlatih hidup sederhana, tidak makan malam. Kenapa? Karena ya hari ini adalah hari yang spesial. Makanan porsi malam saya persembahkan kepada semua makhluk. Dan saya juga merasakan ketika lapar, oh ternyata para hantu kelaparan juga mereka menderita kelaparan yang seperti saya alami hari ini. Nah, jadi bisa kembangkan pikiran yang seperti ini ketika Anda lapar ya. Jangan sampai Bante bilang nggak boleh makan, nggak boleh apa ya, jadi Anda hantam air putih. Sekali minum air putih 5 gelas, minum banyak-banyak. Dengan tujuan apa? Biar nggak lapar. Nah, kalau pikirannya seperti ini Bapak Ibu, apakah benar atau salah? Niatnya sudah nggak bagus. Kan Bante bilang nggak boleh minum susu misalnya, tetapi kan air putih boleh. Ya udah minum air putih aja banyak-banyak biar nggak lapar. Nah, jadi biar nggak lapar ini adalah niat yang kurang baik ya. Niat yang kurang baik, maksudnya niat yang kurang baik adalah gimana? Kan kita melatih bukan untuk lapar, tetapi agar tidak ingat-ingat makanan. Nah, tetapi kalau kita punya niat yang seperti tadi, minum aja banyak-banyak. Nah, ini adalah kurang baik niat yang seperti ini ya. Jadi wikala bojana yang Anda bisa minum adalah teh dan kopi
kecuali mereka yang di Myanmar ini nggak boleh, tetapi di negara lain ini diperbolehkan, termasuk kita di Indonesia. Teh dan kopi ini boleh, jadi Anda bisa konsumsi. Coklat, ya, coklat bubuk yang dibikin jadi minuman boleh. Terus jus, Anda boleh minum jus yang buahnya lebih kecil dari kepalang tangan kita, misalnya buah apel, jeruk, pir, ya, 3 buah ini, atau anggur, ya. Anda bisa minum, Anda jus, kemudian Anda saring. Ya, kalau mau gampang ya bisa minum seperti buah vita. Tetapi minum yang seperti minut, ya, yang ada bulirnya, itu sebaiknya dihindari. Ya, buah-buah yang lebih besar dari kepalan tangan, misalnya melon, semangka, nanas, yang kental seperti pisang, alpukat, sebaiknya dihindari. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Susu Anda boleh minum, susu yang cair seperti kita bilanglah susu beruang, itu nggak boleh, kan itu fresh milk. Tetapi sekarang ada kita bilang susu kental manis. Nah, susu kental manis ini bukan susu asli, itu creamer, ya. Jadi itu cuman creamer nabati kimia. Ya, kalau Anda mau konsumsi itu ya nggak apa-apa kalau creamer. Tetapi kalau susu yang kita bilang seperti beruang atau susu yang bendera yang bubuk yang Anda harus pakai air panas, atau susu fresh yang ya seperti susu yang kotak yang fresh milk, itu ya itu dihindari. Tetapi pengecualian untuk susu kental manis, karena itu bukan susu, itu hanya creamer dan gula dicampur, ya, banyak bahan kimia. Nah, madu Anda boleh konsumsi madu. Kemudian minuman seperti liang teh, lohanko, teh krisan, ya, teh bunga, teh kembang, itu boleh. Dan juga Anda bisa konsumsi yang minuman kaleng, itu boleh. Anda bisa konsumsi seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari. Nah, ini Anda bisa minum semuanya, ya. Yang nggak boleh minum hanya mengandung bulir, kalau buahnya lebih kecil dari tangan. Terus yang kedua, fresh milk atau susu yang segar, itu nggak boleh minum. Nah, selain itu adalah boleh minum, ya. Nah, seterusnya sila yang berikutnya adalah 7 sila ini. Sila ke-7 adalah ada terbagi 2, ya, malaganda dan nacagitawa. Malaganda lebih bersifat tentang perhiasan ke diri sendiri, misalnya dandan, penggunaan anting, kalung, jam, cincin, sebaiknya dilepas. Kenapa? Kan hari ini kita latihan, ya, jadi kayak cincin, kalung, gelang, nah ini dilepas, ya. Nah, yang bersifat perhiasan seperti kosmetik, lipstick, alis, eyebrow, ya, itu juga kalau bisa dikurangi. Parfum, nah itu juga dikurangi. Roll on, ya. Tetapi yang basically seperti sabun cuci muka itu masih is okay. Kalau Anda mau toner gitu-gitu, ya, kecuali Anda yang sedang sakit, seperti ada kadang-kadang yang membutuhkan misalnya kelembapan berlebihan, nah itu boleh pakai. Atau lagi pengobatan jerawat, misalnya, ya, salap jerawat, itu nggak apa-apa. Tetapi buat kinclong Bante, ya, kalau buat kinclong atau apa, nah itu nggak boleh, ya. Misalnya juga bagi Anda, ya, sekarang kita di rumah, kita nggak perlu keluar rumah, ya, nggak perlu pakai krim matahari, ya. Kalau misalnya kita harus keluar rumah, kita harus menggunakan yang krim matahari. Nah, itu juga nggak apa-apa, karena ini buat biar kulit Anda itu nggak kena matahari, paparan matahari yang berlebihan, itu nggak apa-apa, ya. Jadi yang Anda harus kurangi adalah yang berlebihan, seperti lipstick kan nggak penting, kecuali bibir Anda memang kering dan takut pecah-pecah, ya, kan ini atas sila cuma 2 hari, mungkin nggak pecahnya nggak parah lah. Tapi kalau bagi Anda yang ragu, Anda perlu pakai pelembab, it's okay. Tetapi kalau yang merah-merah, warna pink, warna-warni itu jangan, ya. Nah, jadi ini untuk sila malaganda. Perhiasan, ya,
Bante, cincin kawin bagaimana? Ya oke lah, kalau misalnya cincin kawin Anda takut mau lepas, nanti pasangan Anda marah. Ngapain lu hari ini lepas cincin kawin ya? Mau ngapain kamu? Nah, kalau misalnya ya takut pasangan marah, it's okay ya, untuk cincin kawin lah oke lah. Tetapi kalau mau bagus ya lepas semuanya ya, maksudnya lepas cincin dan jam dan seterusnya. Ya, bisa kok, Anda bisa ya, parfum itu boleh Anda lepas. Nah, terus yang berikutnya adalah melihat tontonan-tontonan, tarian-tarian, dan seterusnya, mendengarkan musik, dan seterusnya. Nah, ini juga kita harus lihat, kenapa sih Buddha juga melarang para Bante dengar musik, ya. Nah, kita kembali kepada India, Bapak Ibu. Orang India, ketika dia mendengar musik, kepalanya akan bagaimana? Akan begini-begini. Jadi Anda bayangkan ketika para Bante waktu itu dengar musik dan dia pindah patah di jalan, terus dengar gendang, kepalanya langsung begini-begini. Waduh, rame satu kampung ya. Nah itu, jadi ketika mendengar musik, karena mereka kebiasaan dengar musik-musik goyang-goyang kepalanya, akhirnya Buddha bilang nggak boleh dengar musik. Sehingga ketika mereka pindah patah, mereka jalannya rapi ya. Jadi bagus, jalannya penuh perhatian. Coba Anda bayangkan kalau dia lagi dengar musik terus goyang-goyang gitu, lagi pindah patah rame-rame ya, itu jadi jadi berantakan ya. Jadi ini musik. Berikutnya, musik juga bisa mempengaruhi pikiran kita. Bante kasih contoh, ketika Anda mendengar musik yang seperti lagu It's My Life misalnya kan, yang begitu bersemangat, apa yang Anda pikirkan? Anda juga punya pikiran akan distimulus sama lagu ini. Anda akan menjadi semangat, lebih bergairah, dan lebih seterusnya ya, lebih positive thinking dan seterusnya. Sebaliknya, ketika Anda dengar lagu-lagu yang mellow, yang kita bilang ya sepertilah lagu-lagu apalagi ketika putus sama mantan dan seterusnya, lagu-lagu mellow seperti ini, terus Anda dengar, Anda akan merasa sedih. Ya, sedangkan ketika kita berlatih diri, yang kita mau lihat adalah apa? 5 hal kan? Kita harus melihat jasmani kita harus melihat batin kita yang terdiri dari 4, dan dari 4 ini termasuk di situ adalah kesadaran dan perasaan ya. Perasaan kemarin kita sudah bahas secara nggak langsung, suka, tidak suka, dan netral. Nah, ketika kita dengar lagu yang kita rasa happy, kita akan merasa suka. Ketika kita lagu yang yellow misalnya kayak Yiruma ya, kalau Bante kasih nangis anak-anak Anda, kalau lagi retret Bante pasang lagu yang Yiruma, nah itu mereka kadang-kadang sampai nangis ya. Jadi ini kita bisa permainkan orang dari situ Bapak Ibu. Nah jadi lagu ini, nah ini juga kita harus hindari ya, kita harus hindari. Bante, ada yang bertanya tadi, Bante kalau saya mau nonton TV bagaimana? Kalau kita nggak penting-penting amat misalnya, ya udah nggak usah nonton. Tetapi kalau rasa aduh hari ini mau tahu nih corona ada berapa ya, nonton buka, ya udah buka aja nggak apa-apa. Tetapi kalau kita nonton TV atau nonton sinetron dan seterusnya, itu juga akan mempengaruhi pada pikiran kita. Misalnya ketika Anda nggak tahu jumlah penyakit corona ada berapa, Anda santai-santai di rumah baca parita, meditasi dan seterusnya. Tetapi begitu Anda nonton TV, ternyata naik 500. Anda kaget. Ketika Anda berdoa dan seterusnya, Anda akan rasa, aduh bagaimana ya? Apalagi kalau ODP-nya di depan rumah Anda. Waduh, lebih kenceng lagi doanya ya. Ya itu. Jadi dua hal ini, kalau hal-hal yang kita bilang seperti berita-berita negatif atau apa ya, kalau bisa dihindari ya. TV yang berupa juga siaran seperti drakor dan seterusnya juga dihindari ya. Nah, kalau Bante di sini juga ada TV, cuma perasaan dari 2000 berapa ya? Saya mulai kuliah 2014, mungkin 2014 ke atas. Sampai hari ini jarang nonton TV Bante. Ya, kadang-kadang nyalain TV karena umat bilang Bante itu sudah dana, kalau Bante nggak nyalain rusak nanti. Ya udah kadang-kadang lihat nonton udah selesai. Lihat nyalain 1 jam, habis itu matiin lagi ya. Ya, karena itu. Jadi jangan sampai kita kebanyakan nonton ya. Kalau Anda mau nonton ceramah boleh, misalnya
YouTube, ceramah channel-channel dari Acan Bram, Acan Sucat, Bante Panyawaro. Nah, itu hendak kita bisa nonton, Bante Utamo dan seterusnya. Itu bagus ya, buat kita nonton boleh. Tetapi kalau kita nonton yang lain, drama Korea dan seterusnya, nah itu kurang bermanfaat. Jadi bisa dikurangi. Nah, yang terakhir adalah Ucca Sayana Maha Sayana, dimana kita di situ dibilang kita nggak boleh duduk di tempat tinggi dan tempat yang mewah. Nah, Bante, sedangkan kita rata-rata di rumah kita punya spring bed yang double ya, dua susun seperti itu. Apakah itu termasuk tempat yang tinggi? Ya, untuk ukuran tinggi rata-rata memang dibilang kurang lebih 1 jengkal dari lengan atau satu itu dari sugata ya, hitungannya kurang lebih 30 cm dari bawah lantai. Nah, tetapi kalau misalnya yang pandangan yang kedua, tinggi dan mewah di sini untuk spring bed Anda, Bante rasa enggak. Jadi tinggi dan mewah ini kenapa Buddha kasih? Untuk melatih mereka yang dari kasta kesatria, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya waktu itu di India, di mana dia punya tempat tidur yang mewah ya, yang terbuat dari kayu cendana dan mewah bagus gitu. Nah, untuk melatih mereka agar mereka bisa hidup sederhana ya, untuk hidup sederhana. Kalau kita di rumah hanya punya spring bed, it's okay, maksudnya masih boleh lah, nggak apa-apa Anda mau tidur di situ. Kalau Anda rasa saya mau tidur di bawah di lantai, ya boleh ya, cuma 1-2 hari, it's okay. Tapi bagi Anda yang sudah, maksudnya di sini adalah yang sudah cukup umur, terus Anda mau latihan tidur di lantai, jangan, nanti rematik ya, nggak apa-apa, tidur tetap di atas, boleh. Nah, ada pertanyaan juga, Bante, kan kita di rumah masih punya anak-anak kecil ya, sedangkan saya maksudnya anak-anak kecil ini kan masih perlu digendong dan seterusnya ya. Jadi bagaimana saya berlatih sila yang ketiga, Abramacari. Nah, untuk sila yang ketiga, apakah Anda bisa pakai 2 cara? Yang pertama, Anda kasih tahu dulu ke anak-anak Anda bahwa hari ini kita latihan. Setelah kita latihan, ya papa nggak boleh pegang kamu, atau mama nggak boleh pegang anak yang cowok, misalnya seperti itu ya, ada komitmen seperti itu. Tetapi kalau misalnya pun terpaksa harus, istilahnya kita harus belai dia, kita peluk dia, nggak apa-apa. Tetapi di situ kita kembangkan adalah compassion, bukan yang lain ya, jadi bukan pikiran yang lain. Jadi kalaupun mesti terpaksa, misalnya anak Anda nangis terus Anda mesti gendong, yang itu nggak masalah ya, itu di luar dengan kehendak kita. Yang penting di sini bukan kita sengaja untuk megang ya, orangnya dari duduk bagus-bagus terus kita pegang gitu, itu bukan, itu berarti kita yang sengaja megang. Nah, tapi kalau misalnya memang dia yang namanya anak kecil harus kita peluk atau apa, ya itu nggak apa-apa ya. Terus kalau anak Anda mau coba pengen ikut ya, karena Anda semua stay at home, semua pengen mau ikut di rumah, boleh nggak Bante mereka diringankan nggak? Ya, kalau misalnya mereka yang sudah besar, mereka sudah komitmen, ya boleh. Tetapi bagi yang kecil, ya nggak apa-apa. Misalnya mereka, oh Bante, mau snack nih, mau makan malam, untuk anak-anak yang kecil, bagaimana Bante? Nggak apa-apa, ya kasih makan aja, nggak apa-apa ya. Karena pikiran kita harus begini Bapak Ibu, kan kita menjalankan 8 sila. Kalau misalnya bagi anak yang kecil atau mereka mungkin ya istilahnya alpa, kelupaan, sehingga satu misalnya sudah tahu jam 12 nggak sengaja karena kebiasaan cemilan, sore ngambil biskuit makan, lupa akhirnya kan, sudah salah nih, berarti ya udahlah batalin aja semuanya. Jangan, nggak apa-apa, Anda gagal 1 tetapi masih bertahan 7, oke? Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya pas nggak apa-apa di sini adalah karena Anda alpa, lupa ya, kebiasaan kan, bukan oh Bante bilang nggak apa-apa, udah sengaja aja lah makan aja, pesan GrabFood aja makan. Itu salah ya. Tetapi yang maksud di sini adalah alpa, ketika kita benar-benar lupa. Nah, berikutnya bagi yang punya anak kecil juga di rumah,
Ya, kalau dia mau latihan sudah bagus. Dan untuk anak kecil, kalau bisa kita juga mulai controlling dia punya penggunaan untuk HP, terutama games ya. Jadi kita bisa tarik sedikit lah, maksudnya oke, hari ini kan kita ada Atasila, ya kita tarik sedikit. Misalnya ya boleh main 2 jam, daripada tiap hari kan 24 jam. Ya udah boleh main berapa jam. Itu tergantung Anda sama anak Anda di rumah, boleh. Dan selama tanggal 7 perlu Bante informasikan, kita ada program Bapak Ibu dari pagi jam setengah 7 sampai jam 7 malam itu hampir full ya. Jadi nanti yang akan online adalah di tempat Cetia Panyasika, di Facebook Panyasika dan Facebooknya Bante Kamsai. Kita akan jalankan program, jadi Anda bisa pilih salah satu dari channel Facebook Anda. Kita akan jalankan adalah pagi meditasi, setelah meditasi ada chanting pagi, break makan, setelah itu ada meditasi, bimbingan Dhammadesana dari para biku, kemudian break makan, ya tentunya makan di rumah masing-masing. Setelah itu ada lagi bimbingan ceramah, pembacaan Parita Manggala, terus ceramah, kemudian ada perayaan Waisak sesuai dengan wihara masing-masing. Nah setelah itu ada kata sambutan dan chanting malam oleh para biku sangha ya. Jadi kurang lebih acaranya dari jam setengah 7 sampai setengah 7 pagi sampai jam 7 atau jam 8 malam ya. Kami masih godok untuk isi dari konten ini. Jadi ya untuk tanggal 7 Bante rasa Anda bisa full untuk ikut. Untuk tanggal 6 ya kita harus berusaha, karena tanggal 6 kita hanya ada chanting pagi dan malam ya. Kalau ada masih pertanyaan ya nggak apa-apa, Anda bisa WA dan Bante akan jawab besok untuk yang lebih detail mengenai Atasila ini ya. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda buat malam hari ini. Nah sebelum kita tutup kebaktian kita, mari kita lakukan meditasi singkat bersama-sama. Kita kembali dengan posisi duduk Anda.